Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tiga laki. Kali ini sesuai dengan janji saya, kita bicara tentang Keresidenan Lampung. Di Lampung, berita proklamasi diterima dengan perantara radio oleh antara lain Amir Hasan, Kepala Penerangan Keresidenan Lampung. Hal itu diperkuat dengan kedatangan Mr. Abbas dari Jakarta yang dengan segera mengadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat yang berada di Tanjung Karang dan sekitarnya. Pertemuan tersebut membicarakan persiapan-persiapan dan langkah-langkah yang perlu diambil berkenaan dengan adanya proklamasi kemerdekaan. Juga dibahas masalah keamanan, pertolongan kepada korban Bom Musa, dan bekas-bekas guyun serta haihu. Hasil pertemuan tersebut terbentuklah Badan Penolong Korban Perang atau BPKP. Pada pertemuan berikutnya, di bekas Hotel Wilhelmina, kini Hotel Intan, mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah para pemuka dan tokoh masyarakat Lampung yang seluruhnya hampir bekas anggota Shu Sanggikai. Tujuan pertemuan untuk menyusun KNI, Komite Nasional Indonesia, daerah Lampung. Untuk itu, diangkat R.A. Rashid sebagai ketua, Dr. Badral Munir sebagai wakil ketua, dan R. Sunario Karyo Wardoyo sebagai sekretaris umum. Dengan SK Gubernur Sumatera Selatan, tanggal 3 Oktober 1945, nomor 1/X, Mr. Abbas telah diangkat menjadi Residen Lampung yang dengan sendirinya harus mengambil alih pemerintahan dari tangan Jepang. Dalam perundingan-perundingan yang dilakukan dengan pihak Jepang, mereka menyadari bahwa rakyat Indonesia hanya mau tunduk kepada pemerintah RI yang baru berdiri. Oleh karena itu, pengambilan kekuasaan pemerintah dari tangan Jepang berhasil. Umumnya, usaha mengambil alih kekuasaan dari Jepang berjalan dengan baik, kecuali di Manggala dan Talang Padang, di mana Jepang berkeras kepala yang akhirnya menimbulkan insiden dengan rakyat yang dipelopori oleh pemuda-pemuda. Pemerintah setempat menyadari bahwa kekuasaan pemerintah baru akan dapat berjalan lancar bila ada kekuasaan senjata yang teratur dan rapi. Untuk itu, guna menyusun dan mengumpulkan persenjataan dilakukan secara berangsur-angsur. Perundingan-perundingan dengan pihak Jepang terus dilakukan, tetapi hasilnya nihil. Hal ini disebabkan pihak Jepang berkewajiban untuk menyerahkan alat-alat serta perlengkapan perangnya kepada pihak sekutu sebagai pihak yang menang perang. Untunglah bagi pemerintah, khususnya rakyat di Lampung, bahwa tak lama kemudian semua militer Jepang dengan segala alat pemerintahannya meninggalkan daerah ini, berkumpul di Palembang untuk kemudian diangkut pulang ke negeri asalnya setelah lebih dulu cuti oleh sekutu. Setelah Jepang meninggalkan daerah, terbuka kesempatan yang baik untuk melancarkan segala tugas pemerintahan. Dan sudah tentu, segala petunjuk atau instruksi dari pemerintah pusat dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sahabat tiga laki, gejolak revolusi mengguncang Lampung dan terjadi peristiwa di mana Residen Mr. Abbas didaulat beserta beberapa kepala-kepala jawatan Keresidenan Lampung. Peristiwa terjadi pada tanggal 9 September 1946. Dilakukan oleh panitia perbaikan masyarakat. Di antaranya, para penggeraknya adalah Zainal Abidin, Junaid Azhari, Datuk Amin, Kohar, Umar Bey, Sultan Modai, Haji Mansur, dan lainnya. Yang dikemukakan sebagai alasan untuk melakukan pendaulatan ini antaranya rasa tidak puas dengan tindakan atau kebijaksanaan pemerintah, dan dengan tegas dinyatakan tidak dapat lagi mempercayakan kekuasaan pemerintah kepada orang-orang yang telah memegang kekuasaan pada waktu itu. Tetapi, apa latar belakangnya sebenarnya? Syukurlah, untuk diketahui dengan pasti, rapat umum di Enggal yang kemudian diakhiri di gedung DPR di Tanjung Karang yang diselenggarakan oleh PPM memutuskan dan menetapkan Dr. Badral Munir sebagai Residen Lampung dan Ismail sebagai Wakil Residen, menggantikan Mr. Abbas. Mr. Abbas selaku Residen yang sah
sudah tentu tidak dengan begitu saja menyerahkan kekuasaannya. Untuk menyelesaikan soal ini, datanglah utusan dari pemerintah pusat yang dipimpin oleh Mr. Harmony untuk memuaskan hati rakyat, dan juga tentunya setelah melihat perkembangan yang ada. Maka diketahui oleh pusat Dr. Badral Munir sebagai residen Lampung, sedangkan Ismail tidak dapat diterima sebagai wakil residen. Untuk itu, dikirim dari pusat Rukadi seorang bupati yang diperbantukan sebagai wakil residen. Residen Dr. Badral Munir meletakkan jabatannya pada tanggal 26 November 1947, dan sebagai penggantinya diangkat Rukidi dengan wakil residen R.A. Basit. Keadaan pemerintahan pada umumnya telah dapat berjalan dengan agak sempurna, tetapi dalam hal perekonomian dan keuangan masih banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Untuk mengatasi soal ini, usaha-usaha pengadaan hubungan dagang dengan luar negeri, terutama dengan Singapura, yang memang sejak lama telah berjalan, masih diteruskan. Walaupun perdagangan luar negeri ini sering menemui kesulitan-kesulitan karena adanya blokade-blokade pihak Belanda di lautan, beras dan lada mulai keluar dari Lampung melalui perdagangan Cina, dan pasaran di Lampung menjadi ramai. Perdagangan ini banyak dikritik tajam dari masyarakat, karena komoditi perdagangan adalah barang-barang mewah yang diimpor. Untuk menghadapi musuh, negara diperlukan senjata-senjata modern, bukan lipstick atau gabardine wall dan sebagainya. Tetapi dari sudut lain, bukan sedikit pula hasilnya bahwa pelabuhan ramai dengan barang-barang masuk dan keluar. Biaya cukai mengalir masuk ke kas negara. Keadaan ini berlangsung lama, karena setelah agresi militer Belanda kedua, 19 Desember 1948, seluruh daerah Lampung, terutama kota-kota besar, diduduki Belanda. Menurut keputusan DPRD Keresidenan Lampung, bila daerah Lampung diduduki Belanda, maka pemerintahan kepresidenan dengan stafnya harus menyingkir ke Pringsewu. Sedang wakil residen R.A. Basit diharuskan tinggal di daerah pendudukan. Akan tetapi, ketika Tanjung Karang, ibu kota kepresidenan, diduduki Belanda, terjadilah kejadian sebaliknya. Residen Rukadi tinggal di Tanjung Karang, sedangkan wakil residen R.A. Basit ke Manggala melalui Kasui. Karena itu, Mr. Gele Harun diangkat menjadi ketua pemerintah darurat Keresidenan Lampung oleh anggota DPD atau DPRD Keresidenan. Setelah dimusyawarahkan dengan pimpinan-pimpinan partai dan pimpinan tentara yang ikut menyingkir, pengangkatan ini disahkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Karena bahaya yang selalu mengancam, staf pemerintahan selalu berpindah-pindah. Pada mulanya, staf pemerintahan Keresidenan Lampung berkedudukan di Pringsewu, kemudian pindah ke Talang Padang, ke Waitenong, dan akhirnya ke Bukit Kemuning. Oke, sahabat tiga laki, demikianlah pembahasan kita tentang Keresidenan Lampung. Sahabat tiga laki, ke depan kita akan membahas tentang Keresidenan Bengkulu yang pernah menjadi ibu kota Sumatera Selatan. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, dan tonton sampai habis channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.